Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Indah Putri dari kelas 6C dengan mata kuliah Praktikum NLP. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses pengerjaan tugas fine tuning model Queen 3 dengan menggunakan Google Colab. Pada tugas ini, saya menggunakan model Queen 317B dan melakukan fine tuning terhadap 3 studi kasus sekaligus yang berbeda, yaitu customer service, klasifikasi sentimen, dan juga ekstraksi informasi. Proses fine tuning dilakukan secara bertahap menggunakan Google Colab Free sesuai arahan pada tugas, yaitu Day 1 untuk case 1, dan Day 2 untuk case 2, dan Day 3 untuk case 3. Setelah seluruh proses training selesai dan file adapter zip berhasil di-download, saya melanjutkan ke tahap upload adapter dan pembuatan demo menggunakan radio. Nah, juga pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari setiap sel, kode yang digunakan, dan output yang dihasilkan. Dimulai dari sel pertama terlebih dahulu. Pada sel ini, saya melakukan instalasi seluruh library yang dibutuhkan untuk proses fine-tuning language model. Library yang digunakan antara lain yaitu ada Torch, Transformance, Dataset, Accelerate, PEV, TRL, Bits and Byte Test, Pandas, Skitlearn, dan juga Gradio. Yang dimana di sini memiliki fungsi masing-masing. Torch di sini digunakan sebagai framework utama deep learning, lalu library Transformer digunakan untuk membuat model Queen 3 tokenizer, library Dataset digunakan untuk mengolah dataset training, lalu ada library PEV yang digunakan untuk teknik LoRa atau low rank adaptation agar fine-tuning lebih ringan dan hemat GPU, lalu ada library TRL yang digunakan untuk proses super fine-tuning, lalu ada library Pensan Byte Test digunakan untuk quantization 4 bit agar pengguna VRAM lebih kecil. Sedangkan Gradio yang ada di sini digunakan untuk membuat tampilan demo yang lebih interaktif. Nah, di sini teman-teman dapat melihat pada outputnya berupa proses instalasi package dan keterangan bahwa seluruh dependensi berhasil diinstal tanpa sedikit pun error. Yang kedua, di sini terdapat sel import library dan setup runtime. Oke, di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Nah, proses import library yang diperlukan untuk menjalankan fine-tuning MLLM di Google Colab. Library seperti GC, IO, RE, dan Time digunakan untuk pengelolaan memori, pembacaan file, manipulasi teks, dan penghitungan waktu. Kemudian, Pandas digunakan untuk pengolahan dataset, Torch sebagai framework deep learning utama, lalu dataset untuk mengubah dataset ke format training, PEV untuk menerapkan metode LoRa agar file fine-tuning lebih ringan, serta Transformance untuk membuat model Queen 3 dan tokenizer. Selain itu, digunakan TRL untuk supervised fine-tuning dan TQDM untuk menampilkan progress training secara runtime, real time. Setelah seluruh library berhasil diimport, program membuat konfigurasi project dengan menentukan folder kerja dan folder output sebagai tempat penyimpanan hasil training. Lalu, model yang digunakan untuk Queen 317B pada bagian akhir dilakukan pengecekan GPU menggunakan Torch CUDA is available untuk memastikan proses training dapat berjalan menggunakan CUDA di Google Colab. Nah, di sini untuk outputnya dapat kita lihat menunjukkan bahwa project berjalan pada directory konten, kemudian status CUDA-nya yaitu bernilai true, yang berarti GPU berhasil terdeteksi dan aktif digunakan. Selain itu, muncul juga informasi GPU Tesla T4 yang berarti proses fine-tuning akan dijalankan menggunakan GPU Tesla T4 dari Google Colab, sehingga training dapat berjalan lebih cepat dibanding menggunakan CPU. Oke, lanjut di sini untuk sel yang ketiga. Nah, pada sel ketiga dilakukan proses upload, validasi, dan normalisasi dataset untuk fine-tuning model. Program terlebih dahulu menentukan 3 file dataset yang wajib diupload, yaitu 3 file yang sudah saya sebutkan tadi, serta menyiapkan default system prompt jika dataset tidak memiliki kolom sistem sendiri. Setelah itu, dibuat function untuk menormalkan nama file agar lebih konsisten, dan function upload untuk membuat file CSV langsung dari Google Colab. Program kemudian memvalidasi apakah seluruh dataset sudah diupload dengan benar sebelum proses menggunakan Pandas. Selanjutnya, dataset dinormalisasikan menggunakan function normalize training CSV yang bertugas untuk menyamakan struktur kolom menjadi format standar sistem, user, dan asisten meskipun nama kolom asli dataset berbeda-beda. Nah, data kosong juga dibersihkan agar dataset siap digunakan saat training. Lalu di bagian akhir, seluruh dataset juga akan dinormalisasikan lalu disimpan ke dalam dictionary case datasets untuk digunakan pada proses fine-tuning berikutnya. Nah, outputnya dapat kita lihat di sini. Ini menunjukkan bahwa ketiga dataset berhasil diupload dan dibaca oleh sistem. Nah, di sini dapat teman-teman lihat saja. Lalu di sini saya akan lanjut untuk penjelasan sel yang keempat. Nah, di sini akan menampilkan preview dataset yang sebelumnya sudah berhasil diupload, lalu dinormalisasikan pada sel sebelumnya. Program melakukan perulangan menggunakan for case ID payload in case dataset item untuk membaca seluruh dataset yang tersedia, yaitu dataset customer service, sentiment classification, dan information extraction. Oke, selain itu, program juga akan menampilkan nama case beserta nama file dataset menggunakan fungsi print, lalu menampilkan 3 baris pertama dataset menggunakan display payload df head 3. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa struktur dataset sudah benar sebelum proses fine-tuning dimulai. Pada bagian ini juga dapat memeriksa apakah kolom sistem, user, dan asisten sudah berbentuk dengan baik, serta memastikan bahwa isi prompt dan jawaban pada dataset sudah sesuai dengan tujuan masing-masing. Nah, outputnya di sini dapat teman-teman lihat perbedaan dari ketiga dataset tadi. Oke, selanjutnya untuk sel yang kelima. Pada sel kelima dibuat konfigurasi training di sini untuk setiap studi kasus fine-tuning yang disimpan dalam dictionary case configs. Konfigurasi ini berisi informasi seperti judul training, folder output, adapter, max length, dan contoh prompt untuk masing-masing case, yaitu customer service, klasifikasi sentimen, dan ekstraksi informasi. Nilai max length digunakan untuk menentukan membatasi jumlah token agar penggunaan memori GPU tetap stabil selama proses training. Selain itu, ditentukan juga beberapa hypermeter penting seperti jumlah epoch, batch size, gradient accumulation, learning rate, ukuran dan evaluasi random state, serta penggunaan quantization 4 bit melalui use 4 bit sama dengan true. Nah, penggunaan quantization 4 bit membantu mengurangi penggunaan VRAM sehingga model Queen 317B tetap dapat dijalankan dengan GPU Google Colab seperti Tesla T4. Oke, selanjutnya di sini untuk outputnya dapat dilihat ada tabel ringkasan konfigurasi training yang menampilkan nama case, judul, dan juga jumlah data. Lalu ada juga lokasi folder output adapter dan nilai maksimum token untuk masing-masing model. Dari output terlihat bahwa setiap dataset memiliki 5.000 data
dan seluruh konfigurasi training berhasil dibuat dengan baik sehingga model siap masuk ke tahap proses fine tuning pada sel berikutnya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke sel yang keenam. Untuk sel yang keenam ini yaitu program menyiapkan dataset dan model agar siap digunakan untuk fine tuning. Fungsi route to message di sini digunakan untuk mengubah setiap baris dataset menjadi format chat berisi role system, user dan juga asisten sesuai format yang digunakan model Queen 3. Selanjutnya ada fungsi prepare di sini yang untuk mengubah data pandas menjadi Hugging Face, lalu dataset dan pembaginya menjadi data training dan evaluasi. Program juga membuat fungsi get compute date type untuk menentukan tipe komputasi terbaik seperti float 16 atau bfloat 16 agar training lebih cepat dan hemat memori. Nah, selanjutnya di sini lanjut untuk sel ketujuh. Nah, sel ketujuh di sini membangun sistem utama untuk menjalankan proses fine tuning dan menyimpan hasil adapter training. Kelas training progress callback digunakan untuk menampilkan progress training secara real time menggunakan TQDM lengkap dengan informasi step, estimasi waktu dan nilai loss agar proses training mudah dipantau. Setelah itu, fungsi zip adapter digunakan untuk mengompres file tuning untuk file zip. Sedangkan download zip in Colab memungkinkan file zip otomatis terdownload dari Google Colab. Bagian utama pada sel ini adalah fungsi train one case yang menunjukkan seluruh proses fine tuning memulai dari membuat dataset model Queen 3, menyiapkan dataset chat, membuat konfigurasi training, menjalankan training menggunakan SFT trainer sehingga menyimpan adapter dan membuat file zip. Oke, selanjutnya untuk sel ke 7A. Nah, untuk 7A di sini yaitu saya menjalankan proses fine tuning untuk dataset case 1 dengan perintah train one case 1. Sel ini menjalankan seluruh proses training yang sebelumnya sudah dipersiapkan, mulai dari membersihkan memori, memuat model dasar Queen 3, menyiapkan data set chat, melakukan training menggunakan LoRa, hingga menyiapkan hasil adapter. Setelah training selesai, adapter dan file zip hasil training itu dapat disimpan ke file training adapter dan trainet adapter zips, agar nantinya bisa digunakan kembali pada proses pengujian dan demo Gradio di sel 14. Selain itu, notebook juga otomatis membuat file zip adapter dan mengunduhnya ke laptop untuk disimpan sebagai hasil fine tuning. Nah, untuk hasil outputnya dapat teman-teman lihat saja di sini. Terdapat juga ada mulai training case-nya, lalu ada jumlah datanya yaitu 5.000. Selanjutnya untuk yang 7B. Nah, untuk yang 7B di sini yaitu sama digunakan untuk menjalankan proses fine tuning model untuk case 2 yaitu klasifikasi sentimen. Nah, pada bagian awal di sini ada fungsi train one case 2 dipanggil untuk memulai training menggunakan dataset yang sudah disiapkan sebelumnya. Program kemudian memuat model Queen beserta code tokenizer, melakukan tokenisasi data train dan evaluasi, lalu menjalankan proses training menggunakan metode LoRa agar proses lebih ringan dan hemat memori. Selama training berlangsung, progres ditampilkan secara real time seperti jumlah step, nilai loss, learning rate dan juga akurasi token sehingga perkembangan model dapat dipantau dengan mudah. Setelah training selesai, model adapter otomatis akan disimpan ke folder output, kemudian dibuat file zip agar dapat digunakan kembali untuk interface dan demo aplikasi. Oke, nah outputnya juga sama seperti ini, hanya saja perbedaan dari datasetnya. Selanjutnya di sini untuk yang 7C. 7C di sini digunakan untuk menjalankan proses fine tuning model ketiga, yaitu ekstraksi informasi. Nah, pada bagian awalnya sama train adapter case 3, train adapter case 3, train one case 3. Nah, dipanggil untuk memulai training menggunakan dataset yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, untuk outputnya di sini dapat teman-teman lihat saja. Lalu di sini saya akan langsung menjelaskan untuk sel yang ke-8 yaitu membuat dan mencari adapter hasil training. Sel 8 ini digunakan untuk mencari dan membuat seluruh adapter hasil fine tuning yang sudah dibuat sebelumnya. Fungsi existing adapter patch di sini bertugas untuk memeriksa setiap folder output untuk memastikan file adapter config JSON tersedia sebagai tanda adapter berhasil dibuat. Jika adapter ditemukan, patch adapter akan disimpan ke dalam dictionary untuk digunakan kembali. Selain itu, program melakukan validasi agar minimal terdapat satu adapter yang tersedia, lalu menjalankan clear memory untuk membersihkan memori GPU sebelum model dimuat ulang. Selanjutnya, base model Queen 3 dan tokenizer dimuat menggunakan load base model and tokenizer. Kemudian adapter pertama dipasang menggunakan path mod from pre-train dan adapter lainnya ditambahkan menggunakan load adapter. Terakhir di sini model diubah ke model evaluasi dengan compare model eval dan sistem menampilkan daftar adapter yang berhasil dimuat sehingga siap digunakan untuk interface maupun perbandingan model pada tahap berikutnya. Nah, pada outputnya di sini dapat kita lihat bahwa base model berhasil dimuat dengan baik ke GPU, kemudian sistem berhasil menemukan adapter yang tersedia yaitu case 3. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 9, sel yang ke-9 yaitu generate and perbandingan output model. Sel yang ke-9 ini digunakan untuk membuat sistem generate jawaban sekaligus membandingkan model sebelumnya dan sesudah fine tuning. Fungsi apply di sini, apply Queen chat di sini yang ini digunakan untuk menerapkan format atau Queen agar prompt sesuai dengan struktur percakapan model. Setelah itu, fungsi generate answer bertugas untuk menghasilkan jawaban dari model dengan melakukan formatting pesan. Tokenisasi input, proses generate menggunakan parameter seperti temperatur, top P dan top K, lalu mengubah hasil token menjadi teks yang dapat dibaca. Pada fungsi ini juga terdapat parameter disable adapter sehingga model dapat dijalankan tanpa adapter untuk membangun hasil raw model dan fine tune model. Selanjutnya, fungsi case default yang digunakan untuk mengambil contoh sistem prompt dan juga user prompt sesuai case yang dipilih. Lalu pada bagian akhirnya juga terdapat program mengaktifkan adapter menggunakan set adapter lalu menampilkan output dari model asli dan model hasil fine tuning sehingga kualitas jawaban dapat dibandingkan secara langsung. Oke, lanjut saja pada codingan yang ke-11 di sini. Nah, untuk sel yang ke-11, yang ke-10 terlebih dahulu. Nah,
Yang ke-10 terlebih dahulu. Nah, yang ke-10 di sini digunakan untuk membuat aplikasi antarmuka menggunakan Gradio agar pengguna dapat membandingkan output model raw dan model hasil fine tuning secara langsung. Pada bagian awal dilakukan import library Gradio, lalu dibuat fungsi update defaults untuk memperbarui prom otomatis sesuai adapter yang dipilih atau fungsi compare models untuk menghasilkan output dari model raw maupun fine tuning menggunakan parameter seperti temperatur, top P, dan max new tokens. Selanjutnya, program membuat tampilan interface menggunakan GR block yang berisi drop-down pilihan adapter, text box prom, slide parameter model, tombol menjalankan proses, serta panel output untuk menampilkan hasil kedua model secara berdampingan. Oke, lalu di bagian akhirnya di sini ada event tombol dan drop-down dihubungkan dengan fungsi yang sudah dibuat, lalu aplikasi dijalankan menggunakan demo launch. Nah, dijalankan aplikasi Gradio menggunakan demo launch. Oke, lanjut untuk sel yang ke-11 di sini digunakan untuk membuat kembali adapter hasil fine tuning yang sudah disimpan sebelumnya tanpa perlu melakukan training ulang. Program dimulai dengan variabel load adapter from disk sebagai pengatur apakah adapter akan dimulai dari penyimpanan atau tidak. Jika diaktifkan, sistem akan mencari adapter yang sedia, membersihkan memori, lalu membuat base model dan tokenizer. Setelah itu, adapter pertama dimuat dengan path model from dan adapter lainnya ditambahkan menggunakan load adapter. Model kemudian diubah ke model evaluasi menggunakan eval agar siap digunakan untuk inference atau pengujian. Oke, selanjutnya di sini saya akan lanjut pada sel yang ke-13 yaitu upload dan load seluruh adapter fine tuning. Nah, di sini ada beberapa bagian, saya akan menjelaskannya singkat saja. Sel 13 ini digunakan untuk mengupload dan membuat seluruh adapter fine tuning agar siap digunakan pada aplikasi final. Program membuat metadata setiap cache lalu menggunakan fungsi interadapter cache ID untuk mengenali jenis adapter berdasarkan nama file yang diupload. Fungsi upload tree adapter zips bertugas mengupload, mengekstrak dan memvalidasi adapter melalui file adapter config.json. Setelah itu, program menentukan tipe komputasi GPU dan membuat base model Q3 beserta tokenizer menggunakan quantization 4 bit agar penggunaan RAM lebih ringan. Selanjutnya dibuat juga fungsi untuk menerapkan chat template Queen dan menghasilkan jawaban model. Di bagian akhir seluruh adapter dimuat ke model menggunakan path model from dan load adapter. Kemudian model diubah ke model evaluasi agar siap digunakan pada aplikasi Gradio final. Oke, lanjut di sini kita lihat outputnya. Oke. Nah, untuk outputnya di sini itu terdapat seperti ini. Nah, dapat teman-teman lihat ada 3 file zip yang sudah diupload tadi. Oke, selanjutnya di sini untuk sel yang ke-14 yaitu membangun interface final Gradio multi adapter. Nah, di sini digunakan untuk membuat aplikasi Gradio final untuk membandingkan model raw dan juga model fine tuning dari 3 adapter hasil training. Program diawali dengan import Gradio as GR lalu membuat fungsi final cache default dan final update default untuk menampilkan sistem prom dan user prom otomatis sesuai adapter yang dipilih. Setelah itu dibuat fungsi final compare models yang bertugas menghasilkan output dari model raw dan juga model fine tuning menggunakan parameter seperti temperatur, top P, top K dan juga max new tokens. Selanjutnya, program menentukan konfigurasi default interface dan membangun tampilan Gradio menggunakan GR blocks yang berisi drop-down pilihan adapter, text box prompt, slide parameter model, tombol proses, serta panel output hasil model. Nah, itu adalah codingannya. Lalu di sini saya akan langsung saja untuk melihatkan kepada teman-teman hasil dari Gradionya. Nah, di sini sudah saya buka dan di sini saya sudah memilih case-nya juga. Di sini saya sudah memilih case 3. Terlihat di sini saya memilih case 3 yaitu adapter fine tuning untuk ekstrak informasi. Lalu pada bagian kiri terdapat di sini ada sistem prom, lalu ada juga user prom. Nah, juga ada di sini max new tokens, temperatur, top P dan juga top K yang di sini digunakan untuk mengontrol proses generasi jawaban model. Nah, lalu pada bagian kan di sini ada juga model raw dan juga model dengan adapter upload. Yang di sini hasil dari model raw untuk di sini masih menghasilkan format JSON yang kurang konsisten karena file yang digunakan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan ekstraksi. Misalnya menggunakan file seperti lokasi dan tanggal permintaan bantuan. Sedangkan di sini untuk model dengan adapter upload yang ada di sini menghasilkan output yang lebih rapi, ringkas, terstruktur sesuai pola dataset training dengan file seperti nama, kota, produk, masalah, tanggal dan kebutuhan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa proses fine tuning pada adapter case 3 berhasil meningkatkan kemampuan model dalam melakukan ekstraksi informasi secara lebih spesifik, konsisten dan sesuai format yang diinginkan dibandingkan model raw bawaannya. Nah, jadi itu adalah hasil atau outputnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.